Halo pemirsa, senang sekali saya dapat menemani waktu Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Audina, inilah catatan redaksi selengkapnya. Calon jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi kini bertambah menjadi 167 orang, dari sebelumnya hanya 148 orang. Hal tersebut dikarenakan ada kuota cadangan sebanyak 19 orang dan sudah dipastikan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi kini siap untuk diberangkatkan. Dari kuota sebelum, calon jemaah haji hanya sebanyak 148 orang, namun bertambah menjadi 167 orang. Hal itu dikarenakan ada 19 orang calon jemaah haji dari kuota cadangan. Kepala Kantor Kemenak Muaro Jambi, Haji Buhri mengatakan, kuota tambahan atau cadangan dari Kanwil sebanyak 59 orang dan yang melunasi hanya 48 orang. Dan untuk 19 orang sudah dipastikan berangkat. Hanya saja berbeda kloter atau tidak tergabung dalam kloter 20. Kabupaten Muaro Jambi kita mendapatkan cadangan sebanyak 48 jemaah, tapi yang diberangkatkan diambil dari cadangan itu sebanyak 19 jemaah. Di 48 orang ini sudah melunasi ya? Sudah ya. Iya, Okay. yang 19 itu juga sudah lunas dan dipastikan untuk berangkat. Diketahui, calon jemaah haji asal Muaro Jambi akan diberangkatkan pada Rabu 21 Mei mendatang atau masuk asrama. Sementara untuk calon jemaah haji terbanyak tahun ini di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu di Kecamatan Sekernan, sebanyak 32 orang, Sungai Bahar 25 orang, Jaluko 21 orang, Bahar Selatan 17 orang, Gumpe Ulu 15 orang, dan Sungai Kelam 14 orang, dan sejumlah kecamatan lainnya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Setelah proses tahapan pelunasan tahap akhir bagi jamaah calon haji atau JCH, terdapat 334 jamaah calon haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasih Haji dan Umroh Kemenak Tanja Barat Iqbal. Setelah pelunasan akhir, dipastikan ada sebanyak 334 calon jamaah haji asal Tanja Barat akan diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah pada 20 Mei mendatang. Jumlah jamaah calon haji tersebut tentunya telah berproses sesuai aturan dari Kemenak Tanja Barat. Para jamaah calon haji yang berangkat tersebut, semua berkas administrasinya telah selesai. Selain itu juga telah beberapa kali melakukan manasik haji. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Tanja Barat Muhammad Iqbal menjelaskan, hingga saat ini dari data yang dimiliki terdapat 336 jamaah calon haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini. Dari 336 tersebut ternyata terdapat satu yang mengundurkan diri dikarenakan tidak ada pendamping dan satu lagi karena meninggal dunia. Sehingga total jamaah calon haji yang dipastikan berangkat setelah melalui proses manasik haji yakni berjumlah 334 jamaah calon haji. Dan ini dipastikan akan diberangkatkan pada 20 Mei mendatang dan dibagi dalam 3 kloter keberangkatan jamaah calon haji tersebut. Baik, total jamaah haji Tanjung Jabung Barat sampai hari ini berjumlah 336. Kemudian beberapa hari yang lalu meninggal dunia 1 orang. Kemudian satu lagi mengundurkan diri karena tidak ada pendamping. Jadi fix hari ini tanggal 29 April 2025 jumlah jamaah haji Tanjung Jabung Barat itu 334. Jumlah jamaah haji 334 ini akan terbagi pemberangkatannya ke dalam 3 kali pemberangkatan. Pertama itu di kloter 19 berjumlah 229 yang akan diberangkatkan nanti pada tanggal 20 Mei 2025 dari Kuala Tungkal. Kemudian di kloter 20 berjumlah 92 orang akan diberangkatkan pada esok harinya 21 Mei 2025
Kemudian yang terakhir itu berjumlah 13 orang yang juga akan diberangkatkan melalui kloter 24 pada tanggal 26 Mei 2025. Mungkin Laksanakan manasik tingkat kabupaten, kemudian juga akan dilanjutkan manasik di tingkat kecamatan yang insya Allah dalam 1 atau 2 hari. Surya Kurniawan, JTV melaporkan. Ya pemirsa, jelang keberangkatan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, para calon jemaah haji di Kabupaten Batanghari saat ini tengah melakukan berbagai persiapan, salah satunya menjalani bimbingan manasik haji. Dalam pembinaan tersebut, para calon jemaah haji harus mengikuti bimbingan sebanyak 10 kali pertemuan, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Ratusan calon jamaah haji Kabupaten Batanghari menjelang keberangkatan haji kini tengah menjalani peragaan manasik haji di Masjid Agung setempat. Dalam pelaksanaan tersebut, para jamaah dibimbing dan mendapatkan pembinaan langsung dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Batanghari, Helmi mengatakan, jumlah pasti calon jamaah haji yang diberangkatkan saat ini bertambah menjadi 199 orang. Saat ini semuanya jelang berangkat mendapatkan bimbingan manasik haji sebanyak 10 kali, 2 di tingkat kabupaten dan 2 di tingkat kecamatan. Menjelang keberangkatan haji, khususnya jemaah Kabupaten Batanghari, kita telah melaksanakan tahapan pembinaan. Itu manasik haji tingkat kabupaten sudah kita laksanakan pada awal bulan April kemarin. Kemudian sekarang sedang dilaksanakan manasik tingkat kecamatan. Jadi ini adalah tahap terakhir jamaah untuk jamaah Kabupaten Batanghari sebelum keberangkatan yang insya Allah tanggal 26 Mei 2025 ini. ini artinya praktek manasik ini sendiri berapa kali nih Pak untuk? Praktek manasik ini untuk tingkat kabupaten itu 2 kali pertemuan. Untuk tingkat kecamatan itu 8 kali pertemuan. Ini selanjutnya apa lagi nih yang akan dijalani para jamaah? Selanjutnya jemaah haji pada Senin akan datang, informasi dari Dinas Kesehatan itu akan melaksanakan vaksin meningitis. Jadi tanggal 21 sampai dengan tanggal 24. Sementara itu, setelah menjalani tahapan bimbingan tersebut, pada Senin 5 Mei mendatang, para calon jamaah haji akan menjalani tahapan terakhir, yakni vaksin meningitis yang akan dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan setempat. Muhammad Aryuda, JTV, melaporkan. Ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Batanghari menerima vaksinasi meningitis sebagai bagian dari persiapan medis menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Langkah ini merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan guna menghindari adanya penyakit menular yang rawan menyebar di Arab Saudi. Jelang keberangkatan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, sebanyak 197 calon jamaah haji asal Kabupaten Batanghari saat ini telah melakukan berbagai persiapan haji. Seperti yang dilakukan saat ini, di mana ratusan jamaah tersebut menerima vaksinasi meningitis. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Wendrawati mengatakan, untuk para jamaah ini telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebanyak 2 kali, dan sesuai edaran dari pemerintah pusat, jelang diberangkatkan, para calon jamaah ini sangat diwajibkan untuk melakukan vaksin meningitis. Tak hanya itu, sebelumnya para calon jamaah tersebut telah menerima vaksin polio sebagai langkah perlindungan tambahan. Iya, betul. Ini vaksinasi yang tahap kedua. Tahap pertama kemarin kita memberikan vaksinasi influenza dengan polio. Dan hari ini vaksin meningitis. Nah, ini Bu, setelah ini Bu, ada tidak lagi nih pemeriksaan kesehatan dari Dinkes sendiri? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Insya Allah tanggal 26 jemaah kita antar ke asrama haji.
Ini mengapa kita lakukan vaksin ini, Bu? Penting, karena sesuai dengan surat edaran yang Ibu dapat dari Kementerian Kesehatan, untuk tahun 2025 ini ada 3 jenis vaksin yang kita berikan kepada jemaah. Yang pertama adalah meningitis, yang kedua ada polio, dan yang ketiga influenza. Influenza ini program, tetapi karena tidak ada anggarannya dari pemerintah, jadi berbayar satu jemaah itu 250.000. Nah, ini pesan kita kepada para jamaah sebelum keberangkatan. Sementara itu, vaksinasi ini diberikan kepada calon jamaah haji sebagai langkah pencegahan penyakit menular yang rawan menyebar di wilayah Arab Saudi. Dalam hal ini, para calon jamaah juga diimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta berolahraga guna mempertahankan kebugaran tubuh. Muhammad Aryuda, JEK TV, melaporkan. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci Arab Saudi, sebanyak 81 calon jemaah haji dan 10 calon jemaah haji cadangan asal kota Sungai Penuh menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksinasi meningitis. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit di Arab Saudi atau sepulang dari menunaikan ibadah haji. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Era Syafitri menyampaikan bahwa ada 91 calon jemaah haji yang dijadwalkan melakukan penyuntikan vaksin meningitis hari ini, termasuk jemaah cadangan. Nah, tujuan vaksinasi, terutama vaksinasi meningitis, agar meningkatkan kekebalan imunitas calon jemaah haji kita selama berada di Mekah ataupun di Arab, kemudian kembali lagi dalam keadaan sehat, tidak memberikan penularan penyakit yang ada terpapar dengan yang lain, agar kembali ke kota Sungai Penuh dalam keadaan sehat walafiat. Untuk tahap-tahap pemeriksaan haji itu memang ada 3 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Tahap ketiga itu ada pada embarkasi. Nah, kita di kota Sungai Penuh sendiri itu berawal dari tahap pertama dan tahap kedua. Jadi tahap pertama sudah kita awali dari akhir Desember 2024 sampai kemudian 2025 dengan melalui tahap-tahap pemeriksaan, melingkup pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, juga pemeriksaan penunjang diagnostik berupa pemeriksaan ronsen, laboratorium, EKG, dan lain-lainnya. Era menambahkan vaksin meningitis merupakan syarat wajib dalam pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, Indonesia sempat ditetapkan kejadian luar biasa atau KLB polio, sehingga CJH juga diwajibkan untuk mendapatkan vaksin polio. Komunikasi dengan penyakit kronis yang harus ditangani atau dirujuk itu tidak ada, karena kita sudah melakukan pemeriksaan di sebelum-sebelumnya, pemeriksaan ronsen, jantung, dan pemeriksaan darah dilakukan di Lab Kesda dan Rumah Sakit Talib. Semuanya jemaah haji tidak ada terindikasi penyakit kronis. Akan tetapi pada saat ini kita akan melakukan vaksinasi meningitis. Vaksinasi itu harusnya di bawah 160 baru bisa kita untuk vaksinasi. Kalau di atas itu akan mengalami beberapa risiko nanti kalau kita paksakan juga. Makanya harus diturunkan dulu tensinya. Tadi ada bapak yang satu peserta hajinya, sudah kita berikan obat penurun tensi juga di sini. Dokter Umum Teddy Novriyadi juga menyampaikan kendala dalam vaksinasi adalah tensi yang lebih dari 170 mm merkuri atau mmHg. Namun pihaknya memberikan waktu tunggu dan diulang untuk mengecekkan tensi kembali para calon jemaah haji. Teddy mengimbau para jamaah haji agar menjaga pola hidup sehat, memperbanyak olahraga ringan, serta mengatur pola makan dan istirahat yang cukup. Yang paling penting, menjaga kondisi tubuh tetap prima selama menjalani rangkaian ibadah haji. Sebagai informasi, CJH asal kota Sungai Penuh dijadwalkan masuk asrama haji pertengahan 12 hingga 15 Mei 2025. Dan diberangkatkan ke embarkasi Batam 20 Mei 2025 dan diperkirakan tiba di Tanah Suci pada 20 hingga 25 Mei 2025 waktu setempat. Rangga Putra, JEK TV melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Wakili kerabat kru yang bertugas, saya undur diri dan sampai berjumpa lagi.